Chapter 1033 One Piece diberi judul Shimotsuki Kozaburo. Nama yang beberapa chapter yang lalu sudah pernah disebutkan. Siapa dia? Ikuti video ini hingga akhir. Cover chapter masih berupa gambar request dari pembaca yang bernama Pena Soda Susu, yang sebelumnya juga pernah mengirim cover request untuk chapter 1025 bergambar Usopp dan para gurita. Cover request chapter 1033 ini bergambar Tashigi yang bermain peran sebagai monster dan para anak-anak penguin yang berperan sebagai pahlawan. Masih berfokus pada pertarungan Zoro versus King. Zoro yang marah karena tiba-tiba hakinya dihisap Enma tanpa persetujuannya menarik kembali hakinya secara paksa. King pun yang tahu kondisi Zoro sedang berseteru dengan Enma segera bergegas melaju ke arah Zoro dan berhenti tepat di depan Zoro. Entah apa sebenarnya maksud King berhenti tiba-tiba tanpa melakukan serangan. Zoro yang terkaget-kaget segera menusuk bagian perut King. Bukannya merasakan sakit, malahan King mengatakan kalau serangan Zoro tepat sasaran. Akibat serangan tersebut muncul ledakan besar. Di lain tempat, Sanji yang baru saja menendang dan membakar King dengan Hell Memories-nya sedikit melakukan perbincangan dengan Queen. Queen yang mengetahui kalau Sanji baru saja berbicara dengan Zoro melalui Denen Mushi, meyakini kalau Zoro takkan pernah mampu mengalahkan lawan seperti King. King yang satu-satunya orang yang tersisa dari ras Lunaria yang sudah punah. Klan monster yang bisa hidup di berbagai kondisi alam di dunia. Karena itulah, pada zaman kuno mereka disebut sebagai kami, yang artinya adalah dewa. Puzzle-puzzle yang berserakan tentang ras Lunaria akhirnya terkumpul lagi. Belum diketahui kapan dan bagaimana akhirnya klan yang sangat mengerikan seperti mereka bisa punah. Misteri ini jelas berhubungan erat dengan abad kekosongan 800 tahun yang lalu. Untunglah Zoro yang melapisi tubuhnya dengan busuk haki tepat waktu bisa selamat dari ledakan. Sedang King yang seharusnya meledakkan tubuhnya sendiri malah tidak tergores sedikit pun. Dengan segera, Zoro melancarkan serangan Itoryu Iai Shishi Sonson tepat di bagian depan King. Lagi-lagi, pedang Zoro selayaknya pedang tumpul di hadapan King. Tapi ada yang bisa dianalisa dari serangan ini. Bekas serangan Zoro di bagian depan tubuh King segera ditutupi dengan kobaran api yang secara normal hanya berada di bagian belakang tubuh King. Tanpa memberikan waktu bagi Zoro yang terlihat sangat kelelahan, King berubah lagi ke bentuk Pteranodon-nya dan bersiap mengirimkan serangan Tempura Udon-nya lagi dari jarak yang sangat dekat. Di kondisi kritis seperti itu, Zoro yang hendak menangkis serangan malah mendapat gangguan dari Enma kedua kalinya. Alhasil, serangan King yang super cepat tak bisa dibendung dan mengenai bagian sisi kanan Zoro secara telak. Zoro terlimpar dan ketiga pedangnya tercerai-berai. Saat kondisi melayang, Zoro meraih Sandai Kitetsu sembari mengingat apa yang dikatakan Hitetsu dan Ippon Matsu. Pedang Sandai Kitetsu adalah buatan Hitetsu dan termasuk pedang terkutuk. Di udara, Zoro menjadi bulan-bulanan King lagi hingga tubuh Zoro terlempar dan menabrak tebing. Di sampingnya, Wado Ichimonji tertancap di tanah. Sembari memandangnya, Zoro mengingat lagi bagaimana Zoro mendapatkan pedang tersebut setelah kematian Kuina, yang akhirnya dia mengikrarkan janjinya di hadapan sang sensei Shimotsuki Koshiro jika dia akan menjadi lebih kuat dan menjadi pendekar terhebat di dunia. Zoro juga mengingat Hitetsu mengatakan kalau Wado Ichimonji dan Enma dibuat oleh orang yang sama. Dialah Shimotsuki Kozaburo. Karena perkataan Hitetsu yang tiba-tiba pada saat itu, kepalanya tidak bisa memikirkannya. Baru sekarang dia sadar bagaimana bisa pedang yang ditempa di negeri Wano bisa sampai di East Blue. King yang tak memberikan waktu bagi Zoro melancarkan serangan jarak jauh Parizodon. Sembari menangkis serangan dengan tangan kirinya, Zoro mengambil Enma yang menancap di tanah. Serangan lanjutan King dengan sayapnya
membuat tanah pijakan Zoro hancur dan terjatuh. Sesaat setelah terbanting dengan keras di tanah, satu persatu puzzle ingatan Zoro muncul. Tentang kata-kata Sunachi yang Zoro ajarkan kepada Momo. Tentang kakek tua yang selalu duduk di pantai di desanya yang tidak pernah dia tahu namanya. Dan pada akhirnya dia ketahui jika kakek tua itu adalah kakeknya Kuina setelah hari kematian si kakek. Serta Shimotsuki Kozaburo yang meninggalkan negara Wano secara ilegal 50 tahun yang lalu. Sambil Zoro berbaring, flashback 30 tahun lalu di desa Shimotsuki dimulai. Seorang kakek tua yang sedang memancing mengajari Zoro kata Sunachi, kata yang dianggap aneh oleh Zoro kecil, yang membuat Zoro tertarik malahan tentang rumor di dojo tentang si kakek yang dulunya adalah seorang samurai. Menanggapi pertanyaan itu, kakek mengatakan jika ia memberitahu Zoro, para angkatan laut akan datang dan segera menyuruh si bocah siap. Zoro kemudian melanjutkan latihannya karena masih merasa lemah setelah dikalahkan Kuina, sembari diperhatikan si kakek. Setelahnya, kakek tua itu memberikan 2 buah pedang dengan subah berbentuk elits dengan cuma-cuma. Jika teliti, bisa dipastikan kalau pedang pemberian itu adalah pedang yang sama yang digunakan Zoro melawan Kuina pada chapter 5. Asal-usul pedang itu akhirnya ketahuan di sini. Menurut kakek tua itu, hanya pedang seperti itu yang bisa dibuat dia sekarang. Melanjutkan ceritanya, pedang diciptakan untuk membunuh manusia. Kenapa pedang? Perancang pedang untuk mengambil nyawa sebanyak mungkin. Setiap pedang mempunyai kepribadiannya masing-masing, dan pendekar pedanglah yang seharusnya belajar mengendalikannya. Pedang berbahaya adalah pedang terkutuk. Bodoh. Pedang tersebut adalah Meito. Para pecundang yang ketakutan menyebutnya sebagai pedang terkutuk. Pedang terlihat menakutkan karena harus memenuhi tujuan dibuatnya. Menurutnya, pedang yang ia buat saat masih muda adalah mahakarya terbaik untuk menjalankan tugasnya. Hanya dengan memegangnya, rasa dingin bisa langsung dirasakan. Pedang itu diberi nama dengan nama Raja dari Neraka. Kembali ke waktu sekarang, Zoro yang teringat kemudian membelalak terkejut. Raja dari Neraka, Enma. Zoro menyadari bahwa nama desanya yang bernama Shimotsuki bukanlah hanya sebuah kebetulan. Puzzle-puzzle ingatan yang acak akhirnya terkumpul, dan Zoro menyimpulkan kalau kakek tua itu adalah sang Meiko, Shimotsuki Kozaburo. Zoro juga mengingat perkataan sang kakek dan Ippon Matsu yang sama tentang Meito yang selalu mengamati manusia dan memilih pendekar pedang yang layak menggunakannya. Zoro yang mulai bangun dari baringnya dengan kondisi bergetar, tangannya masih dalam kondisi kurus karena hakinya masih terhubung dengan Enma, mulai menyadari kalau waktunya telah datang. Sebuah pedang yang telah memilihnya dan mencoba mengujinya layak ataukah tidak. Zoro kemudian berdiri sambil mengambil Enma yang menancap di tanah. Tangannya kembali ke bentuk semula. Zoro bergumam, memang tidak ada pedang yang jahat. Yang sebenarnya tidak mampu adalah kekuatannya. Mungkin saja, Oden walaupun hakinya diambil secara barbar seperti itu, dia masih sanggup bertempur tanpa kesulitan. Para keroco bajak laut hewan buas yang mengharapkan kenaikan pangkat mulai berniat mengintervensi pertempuran. Zoro masih kalut dengan pikirannya tentang cara menstabilkan hakinya. Karena jika ia dalam kondisi mengerikan itu secara terus-menerus, nyawanya yang akhirnya akan dikorbankan. Tanpa berselang lama, Zoro memantapkan jiwanya untuk menerima kondisi hakinya. Seketika, para keroco ambruk seperti halnya terkena Haushoku haki. Zoro berdiri dan ketika pedangnya yang hitam memancarkan kobaran dan kilatan hitam. Kilatan hitam yang sama persis digunakan oleh Luffy, Kaido, Big Mom, dan para pengguna Haushoku yang bisa melapisi senjatanya. Konfirmasi Haushoku haki milik Zoro sudah tidak bisa dibantahkan. Kalau mau dianalisa, ada beberapa adegan terjadinya kilatan hitam. Ketika benturan Bushoshoku yang digabung dengan Haushoku seperti pada pertarungan Luffy dan Doflamingo pada chapter 782. Dan yang terbaru, ketika para pengguna Haushoku menyelimuti serangannya seperti halnya Luffy pada chapter 1010. Kilatan dalam kondisi itulah kilatan satu-satunya hingga saat ini yang bisa terjadi tanpa benturan.
Walaupun belum diketahui pasti pola kilat hitam ini secara sepenuhnya karena ada kejanggalan pada adegan tertentu. Contoh pada benturan Luffy dan ulti pada chapter 983 yang tidak menyebabkan daerah sekitar terkena dampak Haushoku, dan benturan ulti dan Usopp pada chapter 995. Kalau mau mengikuti pola yang selama ini ada, akan berakibat munculnya teori yang sangat liar. Cukupi saja sampai ini teorinya. King yang memahami situasi bertanya kepada Zoro tentang apakah ada keinginannya untuk menjadi seorang raja. Zoro yang tidak tahu maksud pertanyaan King kemudian mengingat perkataan Luffy di chapter 6. Sebagai seorang nakama Raja Bajak Laut, pendekar pedang nomor 1 di dunia sangat dibutuhkan. Jika Zoro tidak mampu mewujudkannya, justru Luffy yang akan kerepotan. Dengan senyumnya, Zoro menyadari kalau dia punya janji penting kepada kapten dan sahabatnya. Janji yang ia ikrarkan menjadi Daikengo, pendekar pedang terhebat di dunia. Chapter kali ini chapter yang sangat luar biasa. Banyak informasi yang akhirnya dikonfirmasi Oda Sensei. Cukup satu kata, luar biasa. Sekian buat review One Piece chapter 1033. Dan teruntuk kalian yang menonton hingga akhir,